Pertama tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketiga bentuk kalimat ini, gimana sejarah kronologisnya? Kita ambil tentu kronologis ya, timelinenya. Ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme itu lebih dulu masuk pada abad kedua Masehi, dibawa oleh Queen of Sheba. Dia adalah pengikut monoteisme Musa. Itu ada bukunya Moses and Monotheism oleh Sigmund Freud. Dia masuk dari Kedah dulu, dari Kedah dia pergi Aceh, dari Aceh dia ke Sipiro karena dia penggemar emas. Dari sana dia pergi ke Tanah Melayu, terus dia pergi ke Jambi, di mana dia mendirikan bangunan itu masih ada, yaitu Manapo mestinya, karena lidah penduduk itu Manapo, artinya anything to support life. Itu abad kedua Masehi. Sekarang dianggap candi, padahal tidak ada urusan dengan agama Buddha. Lantas dia pergi ke Minangkabau, ada di daerah yang Kabupaten Baru itu Damasraya ada Muara Sabah, di Painan ada Muara Sabah, lantas di Pasaman ada Tanjung Sabah. Monoteisme lantas turun ke Jambi, Pagaruyung, Minangkabau ke Palembang, itu ada makam Sabo Kingking, pengikut Sabah. Juga ada prasasti-prasasti yang diklaim sebagai prasasti Sriwijaya, padahal bukan. Itu prasasti kaum Sabah. Kemudian di Lampung dia membuat Damraman di Metro Bendungan. Lalu dia masuk Jakarta, di Marunda ada bendungan Damraman juga. Lalu dia pergi ke Bekasi, Kerawang, dia bikin bangunan yang hampir sama dengan Manapo Jambi, tapi namanya Unur, Subject with Intense Affection. Dari Karawang, dia masuk langsung ke Cipari Kuningan melewati Sumedang. Dari Cipari Kuningan dia kembali ke tempat asalnya. Jadi sekitar 10 tahun dia pergi menyebarkan monoteisme. Itu yang satu, yang kita kenal sekarang sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya itu sebelum kita masuk ke ketuhanan yang berkebudayaan, tadi Pak Ustadz apa tadi yang ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam. Itu 9 tokoh, diantaranya 5 Muslim yang menjadi panitia perumus dari sidang-sidang BPUPKI tentang Pancasila. Dia kelima kawan kita ini, bapak kita ini tidak, orang Jawa bilang tidak ujuk-ujuk memasukkan syariat Islam. Tidak ujuk-ujuk. Karena sejarah masuknya syariat Islam ke dalam sistem hukum Indonesia itu dimulai dari adanya zona-zona ekonomi. Kalau kita buka kitab sejarah itu penuh sesak dengan kerajaan yang ada, maupun kerajaan fiktif. Kerajaan yang ada di Sumatera itu mulai dari Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Aceh, Langkat, Delhi, Serdang, Asahan, tempatnya Pak Ustadz. Lalu Jambi, Siak dulu, Bengkalis, Gasip, kemudian Pagaruyung yang besar, Kerajaan Palembang, lalu Kesultanan Palembang. Di Lampung yang ada zona ekonomi. Nah, zona ekonomi inilah dari Banda Aceh, Banda artinya zona ekonomi, sampai Raja Ampat dan Banda Neira, itu adalah zona ekonomi. Seperti kita tahu, pelayar Arab menyebut daerah Banda Neira, dan Raja Ampat itu adalah Al-Masyriq Syarqiyah, negeri timur yang paling timur. Mereka diikat oleh bahasa Melayu. Yang kedua, mereka diikat oleh hukum Laut Melayu. Yang di Melaka dikatakan itu adalah kanun Laut Melaka. Hukum Laut Melayu dan kanun Laut Melaka itu berdasarkan fikih Islam. Itu yang
apa itu masuknya Islam atau hukum Islam ke dalam sistem hukum kelautan pada waktu itu. Dan kemudian bagaimana ada dalam peradilan Belanda datang itu membawa sistem peradilannya sendiri, kemudian tidak jalan. Di Jakarta, karena dia masih di Jakarta, dia mengundang seorang ulama namanya Asmat bin Asba, orang tempatan, kalau kata bahasa Melayu, dia diminta masukan. Jadi sistem peradilan Belanda yang kemudian jadi sistem peradilan nasional, itu dipengaruhi oleh pikiran Asmat bin Asba. Jadi bisa dicek apa yang saya sampaikan ini pada Leiden Library ataupun pada Amsterdam Rijksarchief. Ambil nama Asmat bin Asba, pasti itu ketemu. Nah, kemudian setelah itu terbentuklah peradilan-peradilan di seluruh kesultanan Islam. Di sini kerajaan atau kesultanan Islam. Di sini yang tidak Islam adalah Kediri dan Singasari, itu adalah Buddha yang datang dari Khmer, Indochina, dan satu lagi Belambangan, itu adalah Parigi atau Parek adalah Katolik. Selebihnya adalah Islam. Saya kira yang Bali itu minor power system, jadi saya tidak bahas. Seluruhnya adalah Islam di sini. Dan seluruhnya memberlakukan hukum Islam. Diawali dengan hukum Laut Melayu, lalu masuk ke dalam sistem peradilan. Jadi ketika ada sidang 9 tokoh merumuskan Piagam Jakarta, itu mereka bukan tiba-tiba saja berbicara begitu. Sudah ada sejarahnya, riwayatnya, hukum Islam masuk. Nah, itu mengenai hukum Islam. Kemudian yang ketiga yaitu berketuhanan dan perkebudayaan. Begini Pak Ustadz, itu adalah kita harus bedakan, ada pikiran-pikiran Bung Karno yang diterima dengan bantuan sumbangan menjadi itu Pak. Ada pikiran Bung Karno barangkali nggak banyak menjadi Undang-Undang Dasar 45. Di mana Piagam Jakarta setelah Undang-Undang 45 ketok palu pada 18 Agustus 45, Piagam Jakarta adalah dokumen historis. Tapi pada tanggal 5 Juli 1945 itu dikatakan kalau di dalam teks hukum namanya konsiderans mengingat Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan kesatuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu itu ketok palu di DPR tahun 60, lalu masuk dalam lembaran negara. Maka dia telah menjadi dokumen hukum. Nah, lalu kemana itu kawan kita ketuhanan yang yang berkebudayaan? Itu adalah ucapan Bung Karno atau ajaran Bung Karno. Nah, Sakom, gotong royong itu ajaran Bung Karno yang TAP MPRS 26 bukan 25. 26 tahun 1966 memerintahkan membentuk kajian untuk meneliti masuknya unsur-unsur komunis dalam ajaran Soekarno. Tetapi TAP ini tidak dilaksanakan karena Pak Harto tidak sampai hati untuk mengadili Pak Karno. Itu persoalannya. Jadi TAP itu masih berlaku. Memang ajaran-ajaran Bung Karno atas nama perintah ketetapan MPRS nomor 26 yang tak terpisahkan dengan ketetapan MPR tahun 25, ajaran Bung Karno itu harus diteliti, harus diperiksa. Kemungkinan masuk unsur-unsur komunis, terutama gotong royong. Gotong royong itu adalah kata lain dari sama rata, sama rasa. Sama rasa adalah semboyan komunis dari zaman Belanda. Itu menjadi gotong royong. Gotong royong itu adalah istilah yang tepat untuk masyarakat agro. Pada waktu itu ketika dikelola oleh komunitas adat. Itu adalah berapa hasil produksi padi kita bagi rata. Tapi untuk masyarakat zona ekonomi seperti Sumatera Timur, Riau, itu gotong royong. Ini mas yang punya, keuntungannya masa saya gotong royong. Itu lain hitungannya di zona ekonomi. Jadi gotong royong karena tidak mewakili merepresentasi seluruh lapisan masyarakat, hanya masyarakat agro. Saya mengatakan ini tarjamah dari sama rata sama rasa, moto semboyan komunis pada zaman Belanda yang dilanjutkan oleh PKI. Saya kira itu Pak Ustadz.